Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah sahabat Ruqyah Qur'ani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang kenapa seseorang itu bisa kemasukan jin, sehingga dia harus datang di ruqyah atau harus dikeluarkan jin yang ada pada tubuhnya karena mengganggu baik secara kesehatan ataupun di saat beribadah. Maka kesempatan kali ini sahabat ruqyah rahimakumullah, saya akan membacakan satu ayat firman Allah yang di sini diterangkan penyebab syaitan bisa masuk kepada seseorang atau menjadi temannya. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaiطانا فهو له قرين. Al-ayah. Pada surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah menerangkan wa may ya'shu, dan barang siapa ya'shu yang hidup an dzikri rahman, tapi berpaling jauh dari peringatan Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yaitu jauh dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, maka pasti kami akan nusabbibu, akan menjadikan sebab lahu kepadanya syaitanan, yaitu syaitan masuk kepadanya, fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu menjadi temannya. Orang yang jauh dari Al-Quran, maka dipastikan dia akan berteman dengan syaitan. Dan syaitan ini adalah makhluk Allah yang jahat. Ada syaitan dari manusia dan ada syaitan dari jin. Kalau dia orangnya jauh dari Al-Quran, maka bisa dua kemungkinan. Dianya memiliki sifat yang buruk seperti syaitan, bahkan dia juga dalam tubuhnya, dalam dirinya diisi oleh jin-jin yang jinnya itu jin yang buruk atau jin kafir. Jadi dalam kata lain, orang-orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, jauh dari peringatan pelajaran Allah, maka di sini nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan biarkan dia itu disesatkan oleh syaitan. Oleh karenanya para ahli-ahli ruqyah, para peruqyah, itu pasti yang dia ruqyah adalah orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Entah dia sholatnya masih bolong-bolong, tidak pernah ngaji, ya kan?
jauh dari agama, maka itu yang sering ditemukan oleh orang-orang peruqyah. Jadi yang pertama, jauh daripada syaitan. Yang kedua, ada juga pasien ruqyah itu kadang dari orang soleh, cuma dia dikirim oleh orang-orang yang hasud, orang-orang yang tidak suka kepada dirinya, dikirimlah seperti sihir, santet, dikirimkan jin-jin yang masuk sehingga menjadikan dirinya itu menjadi sakit. Tidak menutup kemungkinan orang yang soleh pun, yang rajin baca Quran, yang sholat, itu bisa kena sihir. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar selalu berlindung. Ada kita menyaksikan ada doa yang dibaca di pagi hari, di petang hari, perlindungan yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Doa-doa perlindungan karena apa? Karena untuk memperkuat pertahanan diri kita dari serangan-serangan orang-orang yang tidak suka kepada kita dengan mengirim sihir-sihir. Sehingga kita tidak boleh merasa aman. Oh, saya mah tidak akan kena apa-apa. Tidak boleh, kenapa? Karena Rasul sendiri, kalau kita lihat Asbabun Nuzul, Al-Falaq dan An-Nas, itu berkenaan, yaitu suatu ketika Rasul merasakan sakit. Dan sakitnya ini demam yang sangat panas, sehingga datanglah malaikat mengasih kabar bahwa sakitnya ini disebabkan oleh sihirnya fulan si fulan yang diletakkan di dalam sumur. Akhirnya diambil oleh para sahabat dan akhirnya Rasul bertanya gimana cara membuka ikatan ini. Turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas, setiap baca satu ayat ikatan-ikatan itu pada terlepas. Oleh karenanya surat Al-Falaq An-Nas ini adalah surat yang biasa dipakai oleh para ruqyah untuk menghancurkan buhul-buhul. Karena asbabun nuzulnya berkenaan tentang menghancurkan buhul-buhul sihir. Oleh karenanya agar kita terhindar dari kemasukan jin yang jahat yang dikirim oleh orang-orang atau jin yang iseng yang masuk kepada tubuh kita, maka pertama jangan jauh dari Al-Quran. Yang insya Allah kalau orang jauh, yang insya Allah kalau orang dekat dengan Al-Quran, dia akan dekat dengan Allah. Allah pun akan memberikan perlindungan kepada kita. Sebagaimana firman Allah, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jadi apabila kamu membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan antara kamu dan antara orang-orang yang tidak beriman pada Allah, yaitu hijaban mastura. Itu hijab sebagai benteng, sebagai pelindung yang tertutup. Jadi tidak bisa ditembus oleh setan-setan, oleh jin-jin. Yang kedua adalah biar kita terhindar juga, kita harus selalu merutinkan baca doa-doa pagi dan petang. Bisa baca Al-Masurat, bisa baca Wirid Latif, atau bisa doa-doa yang lain yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasul atau yang telah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita, para aulia-aulia yang telah mendahului kita. Mereka senantiasa membaca wadifah, wiridan kebiasaan-kebiasaan itu dalam rangka apa? Mendakwahkan firman Allah, bahwa dalam dakwah itu kita memerlukan suatu perlindungan dan memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diketahui bahwa yang namanya makhluk Allah, jin, dukun, dan lain sebagainya itu akan selalu ada sampai kiamat, ya. Oke, inti dari pertemuan kali ini pada sahabat ruqyah rahimakumullah, jangan lupa setiap pagi dan petang baca doa. Bisa menggunakan doa Al-Masurat, bisa memperbanyak minimal 100 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca setiap pagi 100 kali atau setiap pada maghrib 100 kali, itu dalam rangka perlindungan. Karena kata Rasul, bacaan tadi la ilaha illa syarikalah itu hirzum minasyaitan, sebagai benteng perlindungan daripada tipu daya syaitan. Dan ada lagi membaca ayat kursi pada sholat, al-falaq, an-nas, al-ikhlas dan sebagainya. Itu dalam rangka apa? Membentengin diri kita biar kita tidak mudah dimasuki oleh syaitan. Biasanya orang-orang yang dalam dirinya ada jinnya, maka biasanya bawaan ibadahnya malas. Baca Al-Quran bentar ngantuk, malas. Di bawah ibadah malas, serba malas semuanya, terus temperamen, bentar-bentar marah dan lain sebagainya, tidak terkendali. Maka oleh karenanya, maka orang yang seperti ini perlu dicurigai. Atau dalam segi medisnya, bentar-bentar sakit, ya. Udah berobat kemana-mana tidak sembuh, maka itu juga perlu dicurigai. Jadi banyak hal seseorang itu terindikasi dalam dirinya itu terdapat jin yang merubah baik itu kondisi kesehatannya ataupun perilakunya. Maka oleh karenanya sahabat ruqyah Qur'ani rahimakumullah, mari kita mendekatkan kepada Allah dengan rajin membaca Al-Quran dan memperbanyak doa perlindungan kepada Allah. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.